Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wassohbihi ajmain amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa kabarnya nih jamaah? Alhamdulillah. Dari mana ini? Bandung Selatan ya, Masya Allah. Boleh dong tepuk tangannya untuk Bandung. Masya Allah. Sebelumnya Saskia mau tanya kabar guru-guru kita dulu nih. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, belum ditanya udah ada jawabannya ya Ustadz. Iya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Alhamdulillah Ustadz? sehat. Saski sehat? Alhamdulillah sehat juga. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Habib? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah semua di sini kita dalam keadaan sehat walafiat ya jamaah. Mudah-mudahan jamaah dimanapun berada juga dalam keadaan sehat. Nah jamaah. Ibu bapak tahu nggak nih sekarang lagi tren banget ya. Di mana-mana bilang kesenjangan sosial. Tapi ternyata ada juga loh namanya kesenjangan iman. Nah loh contohnya seperti ibu-ibu di sini nih. Kuat nggak kalau misalnya nonton live shopping berjam-jam? Kuat nggak Bu? Kuat dong. Nah tapi kalau misalnya pas pengajian ngantuk apa kuat Bu? Ada yang jawab ngantuk, ada yang jawab kuat, tapi lebih banyak yang ngantuk kayaknya ya jamaah ya. Nah sesuai banget nih sama tema kita hari ini yang akan kita bahas tentang kesenjangan iman dan amal. Emangnya ada? Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video nih yang mau kita tonton bersama jamaah. Tentang disangka sholat tahajud, taunya seperti apa ya? Berikut tayangannya. Nah yolo ibu-ibu, siapa kira-kira yang kayak gitu juga tuh ibu-ibu? Oh enggak, jangan mudah-mudahan jamaah Islam itu enggak gitu ya. Itu suaminya kira istrinya lagi doa tahajud khusyuk itu Habib. Ternyata lagi nonton live shopping ya Allah. Ya Allah nah Habib mohon izin Saskia mau tanya nih Habib. Apakah benar salah satu kesenjangan iman dan amal yang banyak terjadi saat ini terutama di kalangan para wanita gitu ya. Yaitu lebih kuat melihat konten di sosial media hingga tengah malam gitu ya seperti contohnya tadi video tadi tuh jamaah ya tapi misalnya kalau misalnya harus tahajud itu rasanya sulit gitu atau misalnya rasanya ngantuk berat nggak kuat gitu tapi kan kalau misalnya tahajud itu harus tidur dulu Bib terus bagaimana dengan kami ini yang misalnya ada insomnia nah mohon izin tausiahnya Habib. Ya akhir Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Saskia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim mubarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sari wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiat. Yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Menurut empat mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi tidak diharuskan untuk tidur. Tidak diharuskan untuk tidur. Kalau memang gak tidur gak apa-apa sholat tahajud bismillah. Gak apa-apa sholat tahajud. Karena apa? Pahala sholat tahajud yang dijelaskan di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW lebih utama daripada sholat sunnah yang lain. Yakni sholat tahajud. Sholat wajib baru dilakukan sholat tahajud. Karena sholat tahajud mempunyai kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang paling afdol ba'da sholat wajib, yakni sholat tahajud. Ketika seseorang memiliki hajat,
memiliki permohonan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap akan ridhonya Allah, dimudahkan urusan dunianya, dimudahkan daripada pekerjaannya, dimudahkan daripada setiap permasalahannya, diminta jalan keluarnya, yakni sholatlah mereka. Dengan sholat apa? Dengan sholat tahajud, maka niscaya Allah kabulkan daripada doa-doanya. Ada orang yang dia cuman kerjaannya nonton bola doang. Bangun malam cuman buat nonton bola, tapi nggak sholat tahajud. Ini adalah orang yang rugi. Ini orang yang rugi. Ada juga orang yang udah dibangunin sama Allah. Udah dibangunin dengan cara apa? Rata-rata di atas umur 40 tahun, ya kan? Dia itu bangun karena kencing. Karena kan kencing, kebelet kencing. Dia bangun jam 2, setengah 3, habis itu bangun lagi setengah 4. Cuman buat kencing doang, habis itu tidur lagi. Padahal udah dibangunin, suruh sholat tahajud. Walaupun 2 rakaat. Walaupun dua rakaat bangun. Gumil lail. Waktu bangun malam walaupun sebentar, berharap akan ridhonya Allah, Allah ridhoin. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya yang sholat malam, yang tunduk patuh kepada Allah, yang lain pada tidur, dia bangun. Ini keutamaan yang besar. Kalau kalian mau dimudahkan urusan kalian, kalau misalkan anak sekolah pengen lulus dengan nilai yang terbaik, dan juga misalkan kita punya kepentingan, keperluan dengan pekerjaannya, rumah tangganya, kehidupannya, sholat tahajud 2 rakaat, niscaya Allah kabulkan hajat dan doa-doanya dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib. Boleh tepuk tangannya jamaah. Jadi kalau misalnya jamaah dimanapun berada, ada hajat yang mau dicapai atau ada cita-cita. Misalnya kita nih anak muda-muda sekarang, aduh aku punya cita-cita ini, aku mau kerja di sini, aku mau kuliah lagi atau kayak gimana gitu ya. Boleh dilantunkan doanya saat sholat tahajud jamaah. Nah setelah ini kita mau nonton video bersama dulu nih jamaah tentang mengutamakan outfit daripada mengaji. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Ya Allah Ustadz, itu kayaknya kok beda banget seragamnya terus jadi kayak nggak mau ikut atau nggak diajak Gara-gara atau outfit gimana. nih. Iya itu dia Tapi kalau nggak seragam Ustadz. emang nggak pede sih biasanya ibu-ibu tuh ya Bu ya. Ada pengajian semuanya pada pakai seragam, terus ada mau ikut nggak ada seragamnya nggak pede ya Bu ya. Iya, Iya, jadi wajar, kadang misalnya manusiawi. seragamnya warna kuning, ibunya itu warna biru sendiri misalnya kayak gitu. Jadi kayak Anda narasumber. waduh ya Allah. Nah kadang kalau misalnya mau ngaji itu ada aja alasannya. Giliran misalnya diajak ke mall gitu Ustaz, langsung set let's go langsung cari outfit terbaiknya. Yang paling bagus, paling cantik gitu kalau misalnya kata anak zaman sekarang ya. Tapi kalau misalnya nih ya diajak ke pengajian, aduh aku gak ada outfitnya, aduh aku gak seragaman. Jadi kayak ada aja alasannya gitu Ustadz. Jadi gimana ya sekarang itu kayaknya ngerasa berat banget. Apalagi misalnya kalau mau ke pengajian terus gak bagus outfitnya, ngerasa tuh malu, minder, insecure Ustadz. Nah bagaimana itu ya Ustadz? Mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Terima kasih Saskita guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, alim ulama, para kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, kenakan perhiasan kalian setiap kalian menuju masjid, makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala itu yang masuk menjadi ayat Al-Qur'an. Kita dalam Islam ada ayat, ada hadis, ada athar, ada perkataan ulama. Semua yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah hal yang sangat penting dan hal yang sangat bermanfaat. Subhanallah.
Lalu kalau sudah kita katakan hal yang sangat penting berarti ada kepentingan di sini ketika Allah katakan setiap kali mendekati masjid, menuju masjid gunakan perhiasan terbaikmu. Ada orang kalau acara duniawi dia pakai pokoknya kalau nikahan anak kita harus seragaman semua. Jangan sampai ada panitia yang tidak seragaman. Kalau urusan nikahan, kalau urusan resepsi, subhanallah pakaian terbaik, pakai jas terbaiknya, pakai yang ininya. Tapi kalau urusan berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, kadangkala mukena putihnya sudah ada totol-totol hitamnya di sini nih. Oh, kadangkala pakaiannya yang dipakai bukan pakaian yang terbaik. Ada seorang gurunya Imam Asy-Syafi'i datang kepada beliau dalam keadaan kaget Imam Syafi'i. Kenapa ini guruku selalu pakai pakaian terbaik, selalu pakai pakaian mewah? Ditanya, untuk apa engkau lakukan itu wahai guru? Bukannya kita ini ulama harus sederhana. Kata beliau, saya mau membicarakan Nabi. Kan Anda mau ketemu presiden aja pakaian terbaik. Apalagi hari ini kita membicarakan tentang Rasulullah SAW. Bahkan Imam Malik itu kalau ada orang yang datang ke rumahnya, beliau tanya dulu sama pembantunya, siapa yang datang? Mau belajar agama atau urusan dunia? Katanya mau belajar agama wahai guru. Maka beliau akan mandi, pakai parfum, pakai pakaian terbaik karena dia mau bicara Quran. Masya Allah. Tapi kalau ditanya urusan apa? Urusan RT RW, ya udah dia pakaian biasa keluar. Santai aja gitu Santai ya Ustadz aja. ya. Iya malah kadang sekarang kebalik. Misalnya mau ke masjid gitu ya udah malah santai, malah dasteran tinggal pakai mukena kalau Ya perempuan Rabbi, gitu. mungkin saya baik sangka laki-laki juga. Oh, Kenapa dia santai? Karena kalau terlalu mewah takut disuruh ceramah kali. Oh ya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Boleh tepuk tangan ya jamaah. Nah jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih di tema kita kesenjangan iman dan amal. Emang ada. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah.